kami dengan urapan iman dan kesabaran, hingga kami memperoleh janji-janji Tuhan. Tak ada satupun gugur ke tanah untuk kami dan orang-orang yang kami cinta. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Kami masuk ke hadirat-Mu agar iman kami dikuatkan untuk menerima. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah. Kami tidak bisa satu orang pun di antara kamu, tak seorang pun berhak memegahkan diri maupun bersombong hati. Semua itu adalah berkat-Mu. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom, silakan duduk. Hari masih pagi. Oh, ini seperti kebaktian pertama lagi. Saya mau membagikan soal iman. Iman saya seperti di-charge kembali. Kebaktian pertama tadi, kebaktian 2 dan kebaktian 3 seru semuanya. Saya dorong Anda untuk memperoleh CD khotbahnya maupun DVD-nya atau DVD-nya. Sebab berita tidak bisa diulang. Ya. Kebaktian pertama saya sampaikan tentang Simpson. Simpson badannya besar. Oh, bukan itu King Kong. Saya sampaikan soal Simpson dengan judul 4 kesalahan Simpson dan 3 pelajaran berharga darinya. Di sini kita bisa bercermin dengan seorang yang lahir dengan bakat alam yang luar biasa. Dan kita jadi tidak lagi kecut hati atau tawar hati kalau kita lahir biasa-biasa. Ternyata pemenang dalam hidup ini bukan bagi mereka yang cepat di dalam gelanggang, tetapi bagi mereka yang tekun. Kelinci dan kura bisa-bisa kura yang menang kalau kelinci tertidur di tengah-tengah. Saya sampaikan di kebaktian pertama, gimana orang average rata-rata seperti kita ini bisa keluar sebagai pemenang selalu. Anda dengarkan sendiri di kebaktian 2, saya singgung soal Yefta, salah satu hakim-hakim. Ya, dengan judul saya beri karakter Yefta yang tidak siap untuk sukses. Saya ceritakan sukses pasti diberi, tapi kalau sudah diberi apakah kita berdarah-darah? Saya ceritakan dari Yefta, dari seorang yang kayak begitu dan suka pemarah, kepahitan, bagaimana waktu Tuhan berkati dia, berkatnya bocor semua. Jangan sampai itu terjadi sama kita, karena saya tahu Tuhan mau memberkati masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Kebaktian 3, saya sampaikan seorang figur yang seharusnya diabaikan orang, tetapi ketika dijelaskan baru ngerti semuanya. Eleazar itu luar biasa. Dengan judul menjaga hati dan memelihara iman. Hidup ini bukan mengenai memperoleh, mendapat, meraih, menggapai. Bukan tentang itu, karena dunia ini selalu pikirannya begitu. Udah punya, mau lebih lagi. Udah dapat, mau memiliki yang belum dimiliki, belum punya. Dunia ini dipenuhi dengan roh keserakahan. Tetapi Eleazar tahu gimana memelihara apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu dinikmati sampai 1000 keturunan. Ini luar biasa. Saya disuruh ngulang gak bisa. Karena itu semua silsilah tadi. Buku telepon bisa menjadi bergairah. Anda dengarkan sendiri. Dan kebaktian yang terakhir ini, saya mau sampaikan tentang Kaleb. Saya tunggu-tunggu kalau Pak Kaleb ada di sini, biarkan Pak Kaleb yang khotbah, tapi nggak ada di sini. Saya mau bicara tentang Kaleb yang di Alkitab. Nah, kita sama-sama buka di kitab Yosua, pasal yang ke-14, dibuka di sana dulu sambil multimedia siapkan satu ayat ekstra yang saya minta ditampilkan di depan, sebab ini akan kita baca lewat layar saja. Saya mau bicara soal iman dan kesabaran. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang apa? Iman dan kesabaran. Kalau kita mau memperoleh janji Tuhan, apapun itu, keselamatan anggota keluarga kita, pekerjaan kalau sudah memperoleh pekerjaan, promosi yang dari Tuhan, kesehatan atau kesembuhan ilahi bagi yang sakit, jodoh bagi yang belum punya pasangan, yang sudah punya pasangan, kita rindu memiliki keluarga yang harmonis, rukun, semua dalam Tuhan. Apapun itu yang jadi janji Tuhan. Kan janji Tuhan ada banyak sekali dari Kejadian hingga Wahyu. Yang mana yang meremah di dadamu? Hari ini pasti Tuhan bicara, gak mungkin dari Kejadian sampai Wahyu kepada kita semua. Mungkin jadi bahan saat teduh waktu kita baca Alkitab. Tetapi pasti ada 1, 2, 3 janji itu yang akan Tuhan genapi dalam 1, 2, 3 minggu ini. Ada sesuatu yang Tuhan ucapkan dalam diri kita yang tidak sama dengan orang sebelah kita. Dan untuk memperoleh janji itu, kita butuh dua hal ini yang baru saya sebut, iman dan kesabaran. Tidak bisa tanpa salah satu, dua-dua perlu. Sebab kadang-kadang ada janji yang akan digenapi lebih dari 3 minggu yang akan datang.
Sekalipun 5 minggu berlalu, belum juga ada tanda-tanda. Kadang-kadang bisa begitu. Karena itu kalau iman saja tanpa kesabaran, iman itu pasti akan kehabisan gas dan nyala apinya. Belum setengah jalan. Tapi kalau sabar melulu, tidak pernah klaim apa-apa, orang begitu juga gak akan pernah menghargai perjanjian Tuhan dengan umatnya. Sama dengan Anda punya asuransi kesehatan contohnya. Kalau Anda gak pernah klaim waktu ke dokter, gak pernah minta diagnosa dari suster, kwitansi obat juga gak Anda simpan, Anda punya asuransi tapi tidak menikmati benefitnya. Itulah sebabnya doa itu salah satu, doa bukan hanya meminta-minta, tapi salah satu aktivitas doa adalah meminta. Meminta yang dilandasi terakhirnya dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Yesus. Karena itu jangan sampai kita cuman sekedar pasif doang. Orang Kristen harus bisa menggunakan senjata rohaninya, harus bisa melatih imannya. Yesus sendiri memperingatkan, mintalah. Ayo minta, sampai sekarang kau belum minta apa-apa karena murid-muridnya dirudung dengan duka. Aduh sedih sekali, Yesus mau mati waktu itu kan. Mereka gak ngerti untuk apa, mengapa. Tapi Tuhan bilang, ayo minta dong. Sampai sekarang kamu belum minta apa-apa. Mintalah agar sukacita Bapa-Ku penuh di dalam dirimu. Kamu gak memperoleh apa-apa karena kamu gak minta, kata Yakobus. Kamu gak minta, mintalah. Gak apa-apa loh minta. Kita itu loh, diajari bahkan perkara sederhana untuk meminta. Waktu kita mau makan di depan kita, sekalipun uang kita seolah-olah jadi payah kita membeli makan siang kita, kita meminta rahmat Tuhan kan atas makanan kita. Tuhan terima kasih buat makanan ini, berkatilah. Belajar dari waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan. Belajarlah minta. Tuhan gak keberatan dimintai, asal kita sopan ketika melakukannya dengan hormat kepada Tuhan. Malah orang yang gak pernah minta itu pratanda tidak percaya sama Tuhan. Orang kalau nak minta itu justru gini loh. Bayangin Anda punya anak, dia perlu apapun juga gak pernah minta sama Anda. Lama-lama sebagai papa Anda juga makan hati kan. Nah kamu nganggep papa nih, papamu gak pernah minta apa-apa. Lain cerita kalau anak yang minta melulu kan, itu lain lagi, gak balance, gak seimbang. Tapi kalau kita gak pernah minta sama papa kita, pertanda kita memang tidak bergantung dengan dia. Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk meminta kepada Tuhan. Ya, jadi dibutuhkan kedua-duanya, iman dan kesabaran. Katakan iman dan kesabaran. Ya, ngomong sama kanan kirinya, sabar bro, sabar bro. Yang diomongin sabar, beritahu sama orang yang barusan beritahu sabar tadi itu, beriman dong. Kita sekarang baca ayat ini ya. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Sambil ini tetap dibuka, Yosuanya jangan dibuka di situ. Kita lihat di sini Ibrani, Yosua di Alkitab Anda. Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12 munculin di sana. Yosua tetap dibuka di sana. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, yaitu janji. Sampai pada akhirnya, maksudnya hingga digenapi. Siapa mau di sini janji Tuhan digenapi? Puji Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Munculin. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Katakan iman dan kesabaran. Oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi memperolehnya dengan iman dan kesabaran. Dan agar kamu jangan jadi lamban. Matikan dulu. Jangan pernah, kalau iman sih tidak sinonim dengan lamban. Orang mengasosiasikan iman itu dengan mengklaim sesuatu, atau meminta, atau agresif, atau ngotot, atau percaya. Jadi no problem, tidak ada misunderstanding, salah paham di dalam departemen iman. Kalau soal lamban, sabar yang seringkali disalah asosiasikan dengan lamban. Sabar tak sama dengan lamban loh. Iman dan kesabaran untuk memperoleh janji Tuhan itu dua-duanya adalah aktivitas, dua-duanya kata aktif. Iman aktif, semua orang tidak mendebat, semua orang setuju, sepakat. Iman pasti aktif dong. Sabar itu kok bisa aktif? Menurut saya sabar gak aktif ya. Dibutuhkan tenaga yang lebih untuk sabar daripada marah, tahu gak Bapak Ibu Saudara? Sabar itu kata aktif. Contohnya, ada satu orang membuat kita jengkel.
sebenarnya dibutuhkan double tenaga untuk menahan amarah dan tetap sabar daripada untuk menonjok dia. Sabar itu active tense, kata aktif. Sabar tak sama dengan lamban. Kalau kita seringkali melihat orang yang dalam bahasa Ibraninya gelinak-gelinuk, jalan pun tidak niat, seperti mati tidak, hidup pun tak mau. Bekerja lamban, tidak bisa buat apa-apa. Dan kita seringkali berkata, orang itu sabar ya. Nggak tentu. Orang pelan tidak tentu sabar. Pernah lihat mereka marah nggak? Orang aktif nggak tentu pemarah. Beneran loh. Saya waktu di Hong Kong, waktu lagi makan, itu piring dibanting-banting. Bang, bang, tang, 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 tang. Justru kalau yang kadang-kadang kalau makan terlalu tenang gitu tuh kangen suasana Hong Kong. Yang banting-banting itu seneng saya. Kalau di Jepang lain lagi. Dua orang ngomong-ngomong itu gak dengar. Ruang breakfast di sana ya aduh, kalau saya lagi pelayanan di Jepang itu datang itu dari awalnya tentram sampai gak kerasan. Itu satu ruang makan tuh semuanya. Kalau dimsum, itu seru sekali. Itu membuat kita semua jadi lapar, makanya lebih banyak dari seharusnya. Gak tentu loh. Saya tahu ada beberapa orang yang kayak gitu. Saya kira dia marah, enggak. Waktu saya tanya jalan, dianterin sampai tempatnya. Orang Hong Kong itu seberapa orang yang paling sabar di dunia itu di Hong Kong. Padahal ngomongnya keras. Keras sekali. Ya, keras sekali, luar biasa. Jangan salah asosiasikan pelan itu sabar. Sama sekali tidak benar. Nggak tentu. By the way, sabar itu tidak lamban loh. Sabar itu mengisi waktunya dengan sesuatu yang berguna. Sementara menunggu. Sabar itu tidak sama dengan buang waktu, menganggur, gigit jari, menantikan nasib. Sabar itu adalah sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang berguna, kepada hal-hal yang bermanfaat dan membangun. Orang kalau tidak marah sama satu orang, padahal dia bisa saja melampiaskan amarahnya, itu karena dia bisa punya penguasaan pengendalian diri demikian hebatnya. Sebelum dia apa-apain orang itu, dia berpikir orang itu pasti punya anak di rumah, jadi mendingan wajahnya tetap utuh waktu pulang ke rumah. Saya punya satu teman itu seperti itu. Dia itu juara martial art dan sekaligus binaragawan, juara 2 Mr. California, teman saya waktu di Kanada. Dan kalau dia diserempet sama orang, kepalanya itu masalahnya kecil. Sekali kalau dia turun baru orang, oh saya gak berani cari gara-gara. Karena waktu keluar badannya gede. Dan kalau dia dicari gara-gara di jalanan, dia tidak melawan. Saya tanya apa rahasiamu? Dia berkata, orang itu pasti dicintai seseorang. Saya tidak mau lukai dia. Saya bilang, wow, teman sekolah Alkitab saya. Orang seperti Anda ini loh yang disebut orang sabar. Orang sabar. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Saya beri sedikit background dulu. Sabar tidak sama dengan lamban. Nanti dalam kita sabar menanti janji Tuhan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Mari sekarang kita lihat Kaleb. Pasal 14 ayat 6. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ketika Kaleb berbicara demikian, dia sudah ada di tanah Kanaan, bukan lagi di Kades Barnea. Aku berumur sicap waktu itu. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati seluruh bangsa itu, namun aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Coba perhatikan sebentar. Saya mau singgung iman dulu, karena tadi di Ibrani kita baca, gimana kita dapat janji Tuhan? Dengan iman dan kesabaran. Iman. What is faith? Apa toh iman itu? Iman itu perasaan gak ya? Pak, doain ya supaya aku punya iman diperbesar. Saya pernah loh, sekali saya iseng tanya, bagaimana kamu tahu kalau imanmu sudah besar? Kalau merasa mantap gitu loh. Kalau gitu saya pun gak punya iman itu. Kalau bergantung perasaan, saya tergolong tak punya iman. Anda gak pernah tahu sih betapa takutnya saya sebelum saya menghadapi sebuah KKR contohnya. Iman is not feeling. Dan what is iman? Iman itu bukan perasaan, iman itu keputusan bulat. Untuk percaya Tuhan, apapun yang kau rasakan. Apapun perasaan di dada, iman kita membuat kita hidup pada prinsip yang ada dalam firman Allah. Kita tidak mau kompromikan. Iman itu bukan perasaan, Bapak Ibu Saudara. Kasih aku iman. Doain ya kok. Nanti aku akan memimpin suatu acara di sekolah. Doain supaya aku beriman. Saya bilang, jangan doa yang seperti itu. Itu doa yang bertele-tele. Iman bagi Kaleb adalah, coba perhatikan sebentar, saya jelasin Kaleb ini siapa. Nama Kaleb artinya anjing. Jangan bilang sama Pak Kaleb. Artinya dog. Kemungkinan para teologi, para ahli teologi, ada begini, kemungkinan besar Kaleb ini campuran, tidak sepenuhnya Yahudi. Karena hanya orang-orang bukan Yahudi lah yang di zaman perjanjian lama, bahkan sampai zaman Yesus pun disebut sebagai anjing. Ya, ini disebut sebagai rasis diskriminasi. Betul. Orang Yahudi ada gitunya. Yesus pernah gitu untuk menguji iman seseorang. Dia berkata tidak baik mengambil roti bagi anak, melemparkannya kepada anjing. Lalu wanita Siro-Fenisia, itu orang Syria, bukan orang Yahudi, berkata, tapi anjing kan makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Roti yang dari anaknya kan ada remahnya, anjing makan juga akan terima rahmat Allah. Tuhan berkata, wow, hai wanita, aku terharu. Kamu gak tersinggung, kepercayaanmu kepadaku tidak tergoyangkan. Terimalah mujizat itu. Anak muda baik-baik saja, pulang ke rumah, dia sudah berpakaian, sudah sembuh. Jadi kemungkinan besar Kaleb ini bukan orang Yahudi. Harusnya dia bimbang, ragu dan bimbang. Harusnya dia merasa dia nggak layak terima janji Tuhan, wong dia bukan umat pilihan Tuhan, bukan ras 100% murni kok orang Yahudi. Karena zaman perjanjian lama, yang patut mendapat janji Allah adalah anak-anak keturunan Abraham. Kaleb ini campuran. Makanya disebut di sini, dia itu adalah bin Yefune, itu papanya namanya Yefune, orang Kenas. Dalam bahasa Inggrisnya Kenizite. Kenas ini sangat mungkin bukanlah salah satu suku Israel. Harusnya kalau jadi Kaleb, hari ini itu seperti apa? Orang seperti apa? Seperti beberapa di antara kita. Aku ini bukan pendeta. Masa mungkin Tuhan dengar doa saya? Lebih mantap kalau yang sana yang doa, sana kan pendeta. Manusia selalu ada alasan untuk merasa disisihkan oleh Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk tidak beriman. Ingatlah, semua alasan untuk tidak beriman itu hanya alasan. Kaleb aja punya alasan yang sangat-sangat legal. Di perjanjian lama itu dengan hukum sunat. Jadi kalau atas sana itu keturunan campuran, dia nggak berhak terima janji Abraham. Tapi dia mengambil keputusan, iman itu di hati, bukan daripada tubuh kita. Tidak tergantung profesi, tidak tergantung job kita. Jadi kalau hari ini kita berkata, Kaleb muda bisa beriman. Sekarang kita mengerti, setidak mudah itu untuk beriman bagi Kaleb. Seperti Anda hari ini dan saya punya alasan untuk tidak beriman. Aku ini mau beriman sama Tuhan, tapi aku ini kurang baca Alkitab. Masa Tuhan dengar ya doaku ya? Pisahkan kedua hal itu. Kalau belum baca Alkitab, bacalah. Tapi jangan pernah merasa doa Anda didengar oleh Tuhan karena Anda baca Alkitab. Aku ini gak pernah masuk sekolah Alkitab.
Aku ini belum rohani gimana? Masa Tuhan akan dengar doaku? Masa Tuhan akan genapi janjiku, janji Tuhan atas hidupku? Apapun alasan itu, please gugurkan alasan itu, sebab itu tidak beralasan. Tuhan menjawab janji, menggenapi janji, bukan karena kita layak, tapi karena Dia adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak baca Alkitab, jangan tertuduh, malah justru merasa rugi. Kalau nggak baca Alkitab itu kekurangan sesuatu. Jangan merasa tertuduh kalau nggak baca Alkitab. Rasa rugi. Tapi jangan pernah dibingungkan, dicampur baurkan. Kalau saya baca Alkitab sekian banyak, selesai 2 kali, baru Tuhan akan jawab janjinya. Berarti kalau Tuhan jawab janji itu, genapi, berarti karena kita layak dan membelinya, bukan karena cuma-cuma, bukan kasih karunia. Pisahkan kedua hal itu. Baca Alkitab sukacita, bukan sebagai syarat untuk janji Tuhan digenapi. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Kaleb ini seharusnya dia tidak qualified. Gak cuman itu, dia gak menerima janji itu secara mantap. Siapa di antara kita berkata, aku akan lebih percaya dan beriman sama Tuhan kalau Tuhan bicara audible sama aku. Kok sisi itu pernah lihat visi penglihatan segala, kok aku gak pernah lihat penglihatan apa-apa. Maksimal paling-paling cuma dapat dari renungan harian setiap pagi saat teduh. Apa itu tergolong Tuhan bicara? Kalau itu hanya kebetulan saja, gimana? Pernah gak merasa demikian? Ayo, saya mau coba serangi hal-hal yang berupa tidak iman dalam hidupmu. Yang sana bisa, pernah ada orang berkata begini, wah situ dapat nubuatan dari Nabi. Saya kepingin gitu, pengkhotbahnya tiba-tiba berkata, kursi sebelah A, baris kedua, sisi ketiga, namanya Henry. Anda akan dapat jodoh segera. Wah gitu langsung Tuhan bicara, tepat sekali. Gak pernah tuh. Gak pernah. Tuhan paling kalau bicara sama saya, di luar saat teduh saya secara pribadi baca Alkitab, yang mana saya selalu ragu apakah betul Tuhan bicara secara pribadi atau kebetulan, paling cuma lewat khotbah. Saya rasa khotbah itu bicara sama saya gitu aja. Tapi kan tetap gak bisa srek pasti gitu, itu Tuhan ngomong. Iya kan? Maunya kita itu beriman kalau gimana? Kalau Tuhan bicara directly. Anakku. Yang gitu langsung iya. Imanku melonjak. Gak tentu Bapak Ibu. Orang Israel dengar suara di Sinai. Mereka tutup telinga. Jangan lagi Tuhan bicara. Mereka mohon. Dan mereka tetap tidak masuk Kanaan. Karena ketidakpercayaan. Dengar suara audible. Gak tentu. Izinkan saya jelaskan Kaleb. Kaleb tidak dengar suara Tuhan secara langsung seperti yang kita harapkan. Kaleb mendengarnya lewat khotbah Musa. Dia berkata, engkau tahu kan firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, bukan kepada dia. Abdi Allah itu tentang aku. Pernahkah Anda merasa ketika berkhotbah rasanya seperti pengkhotbah sedang menjelaskan hidup Anda? Itu tetap 100% Allah bicara kepadamu. Berimanlah. Itu tetap 100% Allah berbicara kepadamu. Semurni seseorang yang mendengarnya secara audible. Allah berbicara dengan berbagai cara. Ibrani pasal pertama. Tapi selalu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus putra Allah yang tunggal. Melalui firman-Nya. Kaleb ini tidak mendengar. Imannya kayak gini. Dia gak beralasan. Bukan karena dia mendengar audible atau suara Tuhan secara langsung. Sebab yang dia dengar adalah firman Tuhan yang diucapkan kepada Musa abdi Allah itu tentang dia. Coba lihat, iman bagi Kaleb second hand pun jadi. Semua janji yang dia terima, tidak ada satupun yang directly. Tidak ada satupun yang audible, yang sorgawi. Kepinginnya sih, kita berdoa, tanya sama Tuhan sesuatu. Tiba-tiba pintu kita diketok, malaikat berdiri di depan pintu dengan sayapnya. Lalu memberi kita, bacalah ayat ini. Langsung kita merasa mantap. Ayat ini dikasih stabilonya Tuhan. Jadi pasti dari Tuhan. No. Daripada kita buka, gak tahu stabilo dari mana. Kita baca hanya rutin setiap hari. Apa itu tergolong janji Tuhan? Yes. 100% tetap janji Tuhan. Bisakah Anda setiancen itu, se-innocent itu? Bisakah Anda dan saya seperti anak kecil seperti itu? Sama Tuhan itu percaya. Karena Tuhan gak pernah berdusta. Waktu masih kecil,
Boleh ya cerita? Waktu di Hong Kong saya ajak Vanessa dan maminya, waktu itu masih anak tunggal. Saya datang ke satu tempat aji apa itu loh, yang tempat snack-snacknya Jepang. Saya pegang Yakultnya dia. Waktu pegang Yakultnya dia, tanpa sengaja, karena melamun, saya minum. Lalu Vanessa masih kecil, masih kayak Dora gitu. Lihat saya, siapa minum Yakultku? Saya, meskipun pendeta kan, kalau lagi reaksinya cepat gitu bukan mudah berdusta, enggak. Tapi kan saya asal nunjuk. Saya asal nunjuk. Karena karena ya saya lagi gugup gitu aja. Gak pernah jadi orang tua, gak tahu kalau minum Yakult anak harus ngomong apa. Padahal sorry kan gampang. Saya tunjuk salah satu mbaknya yang jaga di sana. Vanessa langsung lari ke mbaknya. Dia begitu innocent-nya anak kecil. Percaya papanya tanpa investigasi lanjut. Sorry ya Van. Tanpa investigasi. Kita ini masalahnya kenapa gak kunjung beriman iman? Selain kita membanggakan, terlalu mengeluhkan perasaan. Padahal iman bukan perasaan. Kita terlalu investigasi sumber dari firman itu. Firman ya firman, tidak ada sumbernya. Sumbernya ya Tuhan. Mau dari khotbah, mau dari saat teduh, renungan harian, mau dari waktu doa ada satu ayat yang keluar. Pokoknya firman-firman, jangan diinvestigasi. Manusia bisa berdusta. Papa, kayak saya pun bisa gugup tunjuk seseorang. Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan kalau ngomong, ya itulah dia. Tidak ada lagi balik-balik di belakangnya itu ada muka dua, itu nggak ada. Firman jangan diinvestigasi. Tuhan itu jangan diinterogasi. Dia bicara, terimalah apa adanya, se-innocent, seperti anak kecil, seperti Kaleb. Tidakkah kau ingat, kata dia kepada Yosua, Tuhan pernah bicara sama Musa tentang aku, seolah-olah Tuhan bicara langsung ke aku. Itu loh maksudnya. Tuhan bicara itu pada lewat khotbah. Kaleb menceritakannya seolah-olah Tuhan itu muncul di depan pintunya, bersinar terang dan berbicara secara audible. Dia gak mengada-ngada. Dia berbicara sama Yosua, kamu gak ingat? Waktu Tuhan bicara sama Musa ke aku, kamu gak ingat itu? Kau lihat wajahnya, kakek umur 85, innocent sekali. Imannya seperti anak kecil, tidak menginterogasi. Tidak mencari-cari sumbernya lagi, dia tahu firman adalah firman. Miliki iman kayak gitu kalau Anda mau mengalami terobosan. Miliki iman kayak gitu kalau mau mengalami terobosan. Jangan pilih-pilih. Kalau ada orang mendoakan suaranya agak ditelingking-telingkingin sedikit, baru kita merasa seperti lebih banyak Tuhan di dalam firman itu. Demikianlah firman Tuhan, baru kita merasa Tuhan bicara. Tapi kalau seorang teman anggota CG memberikan sebuah kartu dengan ayat Matius pasal berapa, ayat berapa, kasih ke kita, kita merasa firman adalah firman. Jangan diinterogasi, jangan dicari tahu sumbernya lagi. Itu dari Tuhan. Siapa bisa menghargai firman kecil, Allahnya jadi besar. Katakan amin. Ini saya belajar Kaleb, angkat topi saya. Ini orang gak pernah terima pewahyuan. Pewahyuannya semua secondary, melalui ini, melalui itu. Tapi dia memang punya iman kepada sumbernya. Kalau Anda dan saya punya iman kayak gitu, oh my friend, itu yang disebut dengan iman dan kesabaran kau memperoleh janji Tuhan. Masalah orang Kristen hanyalah pilih-pilih firman. Siapa yang membawakannya? Mau saya khotbahnya bagus gak bagus? Siapa yang khotbah minggu ini, minggu depan? Kalau Alkitab yang disebut, minimal kalau khotbahnya buang semua, gak bisa ngerti. Pembacaan Alkitabnya jangan dibuang. Itu Alkitab pembacaan hari itu untukmu, bawa pulang setelah doa berkat. Mau muncul dari mulut babi pun, berlian, cuans, tetap berlian. Saya belajar dari sejak saya kenal Tuhan 22 tahun lalu. Tidak pilih-pilih firman. Saya belajar dari Kaleb. Bukankah Tuhan bicara kepada Musa tentang aku? Aku klaim itu. Oh, this is beautiful. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita bisa tangkap ya iman itu apa? Belajar dari Kaleb. Oke, sekarang kita lanjut ke kesabaran. Kita baca ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku
seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Lihat, diingat. Si Kaleb gak suka mengada-ngada, mengubah-ubah cerita. Ada orang ya kalau kesaksian itu gak sepenuhnya benar, dibumbui. Janganlah. Kesaksian yang sederhana, gak perlu lihat malaikat. Bicara apa adanya. Tuhan bicara gini waktu saya saat teduh, Tuhan genapi. Itu indah. Kalau yang spektakuler juga jangan dikurangi. Ngomong apa adanya. Jangan takut nanti dunia shock segala. Dunia biar tahu Allah kita hidup. Tapi Kaleb ini luar biasa. Faktanya benar, dia berkata, diulang-ulang lagi. Seperti yang dijanjikan, sungguh Tuhan telah memelihara hidupmu, seperti yang dijanjikan dan diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dia memberi kredit kepada Musa. Khotbah siapa waktu itu yang bicara kepada saya? Orang ini tidak mencuri kemuliaan Allah maupun mencuri kemuliaan orang lain. Dia ngomong apa adanya. Tapi iman yang begitu tulus itu loh, dipandang oleh Allah. Umur 85 sekarang, sudah jadi engkong-engkong, kakek-kakek. Dan dia berkata, di ayat yang ke-10 tadi, sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak yang sama sekali gak enak. Apalagi diajak berkelahi, gak mungkin enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Perhatikan saya. Sekarang saya mulai masuk ke kesabaran. Orang-orang enak itu tingginya kurang lebih 2,3, 2,73 meteran. Jadi Yao Ming rata-rata. Mereka udah punah. Karena zaman dulu terjadi perang yang luar biasa. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, kalau satu peperangan terjadi itu biasanya tidak dibiarkan luput bahkan wanita dan anak. Dibunuh semuanya. Zaman kegelapan itu. Jadi orang-orang enak ini banyak yang punah. Orang-orang gede-gede. Kata orang di China, di daerah Santung itu yang tinggi-tinggi kayak Yao Ming begitu. Ya, ada orang-orang yang memang rasnya lebih gede, tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang enak. Mereka nggak cuma tinggi, mereka besar dan kekar. Besar-besar sekali. Nah, kesabaran. Bapak Ibu tahu, saudara-saudara, pada waktu 45 tahun sebelumnya, Yosua dan Kaleb pernah masuk ke dalam tanah Kanaan untuk menjadi pengintai waktu itu. Dan mungkin Kaleb zaman itu belum punya Nikon maupun Canon. Dia belum punya iPhone maupun Samsung. Dia hanya pakai memori saja. Mungkin dia pulang, dia melukiskannya. Tanah yang dia pernah injak waktu dia spying atau pergi untuk mengintai itu, salah satunya adalah Hebron. Waktu dia masuk 45 tahun lalu, dia jatuh cinta dengan Hebron. Ya, lihat, zaman dulu orang suka menggambarnya, gambarkan. Dan sejak hari itu mungkin tidak tertulis di Alkitab, dia taruh di kantornya gambar itu. Dan dia klaim setiap hari. Dia sabar menanti. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Anda visikan untuk hidupmu, yang Tuhan pernah janjikan sekalipun 40 tahun yang lalu, jangan semudah itu Anda serahkan dalam kekecewaan. Berdoalah. Sabar di sini adalah aktivitas. Sabar tidak sama dengan lamban. Saya yakin Kaleb membuat aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat dia tidak akan pernah lupa gambaran itu. Saya yakin Kaleb mendoakannya setiap hari hingga Hebron menjadi miliknya. Saya yakin dia terus berharap sama Tuhan. Dia pasti aktif untuk memastikan mimpi itu tidak jauh dari dia. Ya, pikirkan ini. Dan dia tiap hari selama 45 tahun itu,
Dia memperbaharui imannya lewat pengakuan iman. Kitab Ibrani berkata, pegang teguh pada pengharapanmu. Jangan lepaskan pengakuan imanmu, karena upahnya besar menanti. Doa itu jangan on dan off. Doa itu digambarkan seperti api di tabernakel perjanjian lama. Apinya gak boleh padam kalau Anda pelajari. Imam-imam itu tugas tanggung jawabnya memastikan api itu tidak boleh padam. Karena sekali padam dinyalakan susah. Doa itu harus tekun. Memang Kaleb di sini cukup lama, 45 tahun. Dia selalu berdoa bagi Hebron. Kemungkinan yang memikul anggur-angguran yang raksasa dari Kanaan itu mungkin adalah pundak Yosua dan Kaleb, karena yang lainnya ketakutan. Dia masih ingat rasa anggur itu. Aku mau yang itu. Aku gak akan lepaskan. Saya hanya ingin memancing imajinasi Anda. Bahwa apapun yang terjadi 45 tahun itu, Kaleb memastikan dirinya tidak lupa. Kesabaran membutuhkan disiplin tinggi untuk terus berharap, berdoa, dan mengingat. Entah caranya gimana, Anda akan mendoakan. Saya dulu waktu mendoakan keluarga saya untuk kenal Tuhan, saya taruh foto mereka persis di Kisah Rasul 16 ayat 31. Jangan pakai foto untuk berhala loh ya. Sekarang itu lucu, ada orang itu seringkali datang ke saya bawa foto. Tolong tumpangi tangan. Bener, ini lucu sekarang, berkali-kali ada orang datang ngasih saya foto ini tumpangi tangan. Terus disuruh tumpangin tangan gitu ya, lucu. Saya juga agak geli, tapi ya sudah, daripada mengecewakan, saya tumpang tangan. Terus suruh apa habis itu? Nggak ngerti saya. Bukan dibuat begitu, tapi foto untuk mengingatkan saya. Setiap kali di Alkitab saya buka, kalau saya mau buka kemana, foto itu jatuh, saya ambil. Sudahkah saya, seperti Roh Kudus berkata, sudahkah doa untuk Papa? Saya doakan terus. Kisah Rasul 16:31 itu terbuka seringkali di dada saya dengan fotonya terbalik seperti ini. Sambil saya dengan gitaran sampai tertidur. Berdoa terus. Bertahun-tahun saya mendoakan untuk seluruh keluarga saya satu persatu dalam Tuhan. Gak hanya sampai ayah saya, bahkan sampai saudara-saudaranya, sampai tante saya, keluarga besar. Saya doakan tiap hari. Tiap hari saya bilang, Tuhan, apiku gak boleh padam. Give me oil in my lamp to keep me burning. Saya mau belajar dari Kaleb untuk terus berharap, terus berdoa, tidak melepaskan. Dan aktivitas harus saya sengaja dengan disiplin yang tinggi untuk mengingat. Untuk mengingat. Ada satu waktu saya di tempat doa saya pasang itu fotonya satelit-satelit, gereja-gereja satelit. Saya tumpangin tangan, saya berdoa. Do something. Gak harus dengan satu cara, gak ada cara berhala, gak ada lembu emas. Lakukan sesuai dengan personality Anda. Anda harus ingat, jangan pernah kau lepas pandang dari itu. Sebab sekali padam, susah nyala lagi. Doa gak boleh on dan off, api harus terus berkobar di dalam hadirat Allah. Terus diingatkan Allah, ada doa yang Dia belum jawab dalam hidup Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kaleb itu sabar. Saya baru ngerti, saya kira sabar itu gini loh. Oke Tuhan aku minta. Lalu tunggu 45 tahun. Sekarang aku tunggu, kapan datang? Ini bukan sabar, namanya nganggur. Sabar itu perlu aktif, cari sana, cari sini. Untuk selalu mengingat, tidak pernah lenyap visi itu dari hadapan Anda. Memastikan dengan sengaja membuat itu selalu dekat. Sehingga ketika Kaleb sungguh-sungguh mau masuk ke Hebron, dia merasa baru kemarin dia berdoa. Orang yang memperbaharui iman, rohnya diperbaharui. Ketika terjadi, seolah-olah baru kemarin aku mendoakannya. Karena Anda senantiasa berdoa. Saya ngomong begini karena saya yakin di sini ada orang-orang yang sudah fungsi, sudah lepaskan, sudah menyerahkan beberapa pokok doanya dalam hidupnya hanya karena belum terjawab. Saya minta Anda bangun kembali mesbah yang runtuh itu. Jangan lepaskan. Ada beberapa hal yang Anda sudah, ya sudahlah, doa melulu gak dapat jawabannya. Belajar dari Kaleb, 45 tahun. Oh ya, aku gak mau ya nunggu jodoh 45 tahun. Jangan apa-apa sebentar-sebentar langsung firman dimentahkan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan tahu waktu untuk mengenapi. Tugas Anda hanyalah untuk mengingatkan Dia.
Bukan berarti Tuhan lupa atau pikun. Ada ayatnya, aku mau Israel meminta kepadaku, mengingatkan kepadaku apa yang aku hendak lakukan kepada dia. Apa yang hendak aku lakukan? Mengingatkan Tuhan itu sebenarnya berguna buat kita. Supaya ketika kita diberi, kita menghargai. Ketika kita diberi, kita siap. Orang yang tidak berhenti mengingatkan Tuhan, orang yang berhenti mengingatkan Tuhan, ketika nanti diberi, dia juga lupa tadinya minta apa. Ketika datang, kemungkinan dia tidak akan kelola. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya pikir, kenapa sih Tuhan perlu diingatkan? Apakah dia pelupa? Bukan. Kita yang pelupa, bukan Tuhan. Makanya kita perlu ingatkan dia, supaya kita yang ingat, bukan dia. Kalau dia jawab sekarang, jangan sampai itu luput dari tangan kita lagi. Jangan sampai. Hanya orang yang berdoa minta bayi sekian lama gak dapat, yang selalu menyiapkan kamar bayinya. Nah kalau Tuhan gak diingatkan, lalu kita lupa kita pernah berdoa minta bayi, suatu hari pluk keluar. Nggak siap. Saya pernah lihat satu dokumentasi lucu sih, yang ini ekstrim. Ada beberapa perempuan yang hamil sampai melahirkan masih belum tahu dia ternyata mau melahirkan. Khususnya yang berbadan lebih besar gitu ya. Ini ada di Discovery Channel. Lucu sekali. Jadi suatu hari dia merasa, aduh sakit perutnya nak karon, ini gak baron. Dikiranya ada apa, dibawa ke rumah sakit. Ternyata waktu dia masih di rumah sakit berdiri itu agak sedikit bahasa Ibrani yang gila nih sih. Itu bayinya sudah keluar begitu sambil dia berdiri. Itu jadi saya lihat itu juga, tapi menarik sekali, kok bisa orang hamil 9 bulan nggak tahu dia hamil, terus melahirkan. Ada cerita aneh gini di dunia, dan itu ada satu khusus show-nya di TV. Dan kan kasihan bayi lahir dalam keadaan mama papanya tidak ekspektasi, tidak siapkan apa-apa. Pada waktu Tuhan menjawab janji itu, biasanya dijawab berkali-kali ganda. Kalau kita minta 1, Tuhan beri 1000. Karena itu kita perlu ingatkan Tuhan, bukan karena Tuhan pelupa. Supaya ketika diberi, kita ready. Bisa nangkep ya kenapa ada ayatnya, kenapa Tuhan harus diingatkan. Tuh saya pertama-tama mikir, apa-apaan nih? Logika saya kan main. Enggak. Aku Philip, kata Tuhan sama saya waktu saya baca ayat itu, anakku, aku nih gak pelupa. Tapi kalau yang berdoa minta, Allah gak pelin-pelan, pasti kasih. Tapi kalau dia tidak terus minta, pada waktu diberi, dia gak ready. Akan terjadi bencana. Sabar itu berarti terus memajang di depan Anda apa yang Anda harapkan. Selalu mempersiapkan diri. Saya buktikan sabar berikutnya adalah membuat perencanaan yang matang. Tinggal dikasih ketipan dari sorga. Ada kesempatan datang, langsung Anda harus melangkah. Sekarang kita lihat ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Oke? Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tetap itu di sana artinya 45 tahun lalu dengan 45 tahun kemudian, gasnya, energinya untuk percaya tidak berkurang. Ini orang pelajari gimana caranya. Dia tidak memelihara iman yang 45 tahun. Dia pelihara hanya sehari demi sehari. Tapi dia konsisten. Kuncinya di konsisten. Berharap itu harus konsisten. Doa itu harus konstan atau konsisten. Tidak boleh on and off. Penyakit orang Kristen, penyakit iman adalah mut-mutan. Tidak ada penghalang iman yang sangat signifikan. Sesignifikan mut-mutan. Setan pun bukan penghalang iman. Setan pun bukan. Mut-mutan kita. Jadi saya mau tekankan di sini. Orang-orang yang sudah mulai kecewa, putus asa, jangan putus asamu, sambung kembali. Amin Bapak Ibu. Dan Kaleb itu bisa demikian rupa mempersiapkan diri di ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti perang. Sabar itu berarti juga membuat perencanaan. Jadi saya bisa bayangin ini, 45 tahun Kaleb berbuat begini. Setiap bulan dia akan kumpul dengan suku Yehuda. Ada musyawarah. Dia tentukan strategi untuk menghadapi raksasa-raksasa di Kanaan itu. Tetapi bulan itu belum ada tanda-tanda dari Tuhan. Bulan depan dia buat rencana lagi. 12 kali 45.
Setiap tahun 12 kali meeting dengan kaum Yehuda. 45 tahun kemudian meetingnya, baru ada hasilnya. Dia meeting, tapi dia meeting terus. Pada waktu meeting 45 tahun yang lalu, strateginya masih lama. Karena Alkitab berkata dulu namanya adalah Kiryat Arba. Sekarang udah beda. Kaleb memperbaharui. Dia punya strategi seolah-olah bulan ini akan terjadi. Tapi nggak datang juga. Bulan depan dia perbarui lagi. Makanya ketika dia sungguhan 45 tahun itu akhirnya menuai doanya, dia mau masuk, dia mengubah strateginya. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Kondisinya sekarang berubah. Senjata yang mereka pakai pun beda 45 tahun dengan dulu dengan sekarang. Orang yang beriman dan sabar akan terus update. Seolah-olah hari ini aku akan dipromosi. Dia update diri, diupdate. Sehingga pada saat Tuhan datang, strateginya tidak kadaluarsa. Yusuf contohnya, umur 17 dijual ke saudagar Ismail. Masuk sumur, pergi ke Mesir. Umur 17 kerja di rumah Potifar, berakhir di penjara. Di dalam penjara setiap hari, meskipun tidak tertulis di Alkitab, tapi saya buktikan itu benar. Karena ketika dia dipanggil oleh Firaun, oleh pegawai Firaun untuk menghadap ke Firaun mendadak, hampir-hampir nggak ada 5 menit dia sudah ada di ruang Firaun. Dia tiap hari cukur, tidak berewokan. Tiap hari dia berdandan. Sekalipun di penjara, sampai dikasih kepercayaan menjadi ketua penjara. Tiap hari dia nggak pakai minyak wangi, nggak ada minyak wangi di penjara, tapi dia tidak bau minimal. Tiap hari dia perhatikan, tiap hari dia groom himself, tiap hari dia berdoa, aku hari ini menolak untuk hidup dalam kepahitan. Kalau Tuhan panggil aku sekarang untuk melayani, aku siap. Kalau Engkau promosikan aku sekarang, aku siap. Dia tunggu TikTok jam 8 malam, TikTok jam 9 malam, tidak ada panggilan, dia tidur. Besok pagi dia bangun, sikat gigi dulu. Dia siap, hari ini aku pasti dipanggil Firaun. Saat peninggian itu akan tiba. 13 tahun dia tunggu. Dan ketika dia dipanggil, dia dalam keadaan well groomed. Bisa diajak bicara, tidak jadi orang yang dipenjara stres jadi gila. Dia update dengan keadaan istana. Dia tetap belajar. Strateginya pada waktu diajak bicara sama Firaun, perhatikan nggak gaya bahasanya? Kalau saya pelajari itu, wow, bicaranya bangsawan. Ini orang ngerti tata krama. Dia mengikuti zamannya. Dia bukan lagi Yusuf yang manja. Ketika ngomong sama kokokonya, gua lihat mimpi, lalu dibuang ke sumur. Ingat nggak? Aku mimpi loh, kalian semuanya tunduk sama aku. Plung. Buang ke sumur. Dia update. Dia belajar dari kesalahan. Dia belajar berbicara. Mungkin di kaca dia berbicara. Caranya gimana? Bicara sama orang yang lebih tua. Caranya bicara. Dia update. Ketika suatu hari dipanggil, dia mengerti sopan santun. Bicara layaknya seorang pejabat negara, berwibawa, semua orang langsung tunduk sama dia. Bapak Ibu Saudara, kalau memang Anda percaya, Anda akan terus update kerohanianmu. Kalau Anda yang belum dapat jodoh, Anda akan grooming diri. Anda akan pastikan bahwa Anda siap setiap saat menjadi seorang suami. Siap setiap saat menjadi seorang istri. Jangan kepahitan. Jangan kesepian, jangan buang hidup. Anda setiap hari hidup seolah-olah Anda pelajari, belum ada promosi nggak apa-apa. Belajar ini, belajar itu, sehingga suatu hari Anda siap untuk memimpin perusahaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi saya mau dorong Anda semuanya untuk dengan iman dan kesabaran memperoleh semua janji Tuhan. Siapa di sini percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupannya? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus.
Praise the Lord. Thank you, Father. Apa Tuhan bicara apa sama hidup Anda yang belum digenapi? Simpan sendiri. Mulai hari ini mulai berdoa kembali. Mulai hari ini berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya berdoa untuk keluarga saya ingetin diri saya sendiri terus. Kalau nanti papa saya terima Tuhan, aku harus jadi Kristen teladan. Mungkin hari ini harinya. Ketika saya terpancing godaan, saya berkata tidak. Hari ini aku harus tunjukkan pada keluargaku, orang tuaku, apa artinya menjadi Kristen yang sejati. Ketika teman-teman ajak saya begini dan begitu, saya kata nggak mau. Hari ini orang tuaku akan terima Tuhan. Aku mau berada di kolam baptisannya ikut tepuk tangan. Nggak mau dalam keadaan aku kepahitan minta kelepasan. Aku harus jaga diri, update kerohanian. Aku harus tuh. Setiap hari seperti itu. Setiap hari begitu. Saya berdoa sama Tuhan agar saya bisa diberkati Tuhan. Uang juga belum punya seberapa, gak mau bergantung sama orang tua. Kami belajar memperhatikan orang lemah. Kami bertindak seolah-olah kami sudah orang kaya, padahal uang gak punya. Itulah cerita kami waktu kami masih lulusan. Gak mau bergantung sama orang tua. Orang tua masih hidup kok, minta harta. Saya bilang kalau papa mama sekolahkan kami bisa bertahan sendiri. Buat apa uang sekolah mahal-mahal kalau kami tumpul tidak bisa buka jalan sendiri. Saya sebagai orang muda, saya mengambil keputusan. Mulai sekarang, aku akan bertindak seolah-olah aku sudah menjadi orang kaya. Bukan kekayaan yang saya rindukan. Saya ingin memuliakan Tuhan. Kelihatan orang lemah, saya bantu. Saya mulai tabung. Saya mau bertindak, saya mau latihan. Nanti kalau tiba-tiba kejatuhan durian, saya tahu harus transferkan kemana. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana harus mengelola. Jangan ketika Anda masih tidak punya apa-apa, susah, minta-minta. Nanti waktu durian tiba, Anda tidak akan layak mengelolanya. No, bertindaklah seolah-olah Anda bangsawan. Tentunya jangan gila-gilaan. Uang cuma punya 2 juta, kasih semua. Besok untuk naik angkot juga masih minta sama orang. Jangan. Sedikit gak apa-apa. Tapi ketika memberi, berilah dengan bangga. Aku cuma bisa kasih 10.000. Tapi aku bersyukur kepadamu. Wow, aku bisa memberi. Oh my goodness. I feel like the richest man in the world. Siapkan dirimu. Update selalu. Tingkah lakumu, wibawamu dibentuk, ditempa di depanmu. Sehingga engkau akan jadi seperti yang kau mimpikan menurut Tuhan suatu hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang belum punya pacar, gak usah bertindak-tindak seolah-olah yang cowok gak berdandan, gak karuan, apa-apa. Nanti kalau punya pacar baru berdandan. Jangan. Justru gara-gara itu gak ada yang mau pacaran denganmu. Bertindaklah begitu. Ngertilah gimana memperlakukan seorang wanita, bukan untuk memanipulasinya. Belajar memperlakukan mama dengan baik. Saudarimu, saudara seiman, belajar latihan. Orang lain masih latihan gagal bolak-balik, pacaran berkali-kali, toh gak jadi suami yang baik akhirnya. Saya gak perlu begitu. Saya latihan di arena lain. Pacaran hanya sekali, langsung kawin. Anda latih dirimu untuk menjadi seorang suami. Bukan ambil haknya, yaitu seks. Kewajibannya. Cara melatih diri menjadi seorang suami adalah memperlakukan lawan jenis dengan hormat. Nanti suatu hari Anda bisa memperlakukan pasangan Anda dengan dignity. Saya latihan itu. Kita harus latihan sama-sama. Bertindak seolah-olah sebentar lagi gue dapat jodoh. Sebentar lagi saya bisa bertanggung jawab atas sebuah keluarga. Kalau Anda memang mau betul-betul mempercaya itu, sabar itu artinya mendidik diri dengan disiplin yang tinggi. Seolah-olah hari ini janji itu digenapi. Dan terus meripitnya setiap hari sampai sungguh-sungguh terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kaleb itu lakukan itu. Kaleb lakukan itu. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia setiap hari waktu dia dulu pelayanan dulu di desa. Saya masih ingat hamba Tuhan ini ketika di California. Saya pernah datang di dalam ibadahnya. Besar. Dia cerita, dia jadi inspirasi saya. Dia berkata, aku ini mulai dari apa?
Tidak ada memberi kesempatan. Tapi Tuhan bicara, kamu akan bicara di stadion suatu hari. Di stadion seluruh dunia. Saya tidak lakukan untuk kemuliaan saya. Saya mau supaya mempengaruhi sebanyak mungkin orang, memenangkan jiwa. Jadi dari dulu saya tunggu berpuluh-puluh tahun hingga hari ini terjadi. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke sawah. Dia khotbahi sawah. Padi-padi yang tinggi itu dia khotbahi seolah-olah manusia. Dia latihan khotbah. Dia latihan seolah-olah hari ini akan ada undangan dia khotbah di stadion mana. Setelah dia berkata, siapa mau terima Tuhan? Mau tahu apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, itulah permulaan kebangunan rohaninya dia. Petani-petani dengan menangis keluar di antara seluk-beluk sawah itu. Dia nggak ngerti situ semuanya orang. Dengan topinya, nangis terima Tuhan. Itulah stadion pertamanya. You act as if you are already in a stadium. Bertindak seolah-olah sudah di stadion. Ayo. Dompet boleh rakyat. Sifat harus ningrat. Kasih tepuk tangan Tuhan. Amin. Oh haleluya, let's sing one song. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, telah didengar telinga, yang tak pernah dipuli dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Ayo sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Katakan, Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya,
kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dengan pengalaman-pengalaman yang indah, yang benar, dan yang baru. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu mulai hari ini sekarang mengerti praktisnya beriman dan menunggu dengan sabar namun tidak pasif. Berikan pada kami hikmat apa yang harus kami lakukan untuk mengejar satu mimpi atau satu janji itu yang Tuhan telah katakan menjadi milik kami. Sekalipun sudah bertahun-tahun yang lalu, kami tidak mau melepaskannya lagi. Kalau sempat luput, kalau sempat menghilang dari hadapan kami sebentar, kami mau tarik kembali dengan iman sekarang. Mulai sekarang kami akan mengejarnya. Sebab kami tahu Tuhan mau kami mengingatkan Tuhan. Karena supaya kami sendiri tidak lupa bahwa janji itu pasti digenapi. Dan ketika datang kami ready. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu untuk keselamatan keluarganya, baik itu kesembuhan ilahi, baik itu adalah sebuah promosi, jodoh yang dari Tuhan, atau rumah tangga yang harmonis, atau seluruh keluarga di dalam Kristus. Apapun itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, hari ini Engkau mengajari kami beriman. Berimanlah kami, pasti kami akan beriman. Ajar hari ini Engkau mengajari kami untuk sabar. Kami sudah tidak sabar, namun kami harus sabar. Kami pastikan ya Tuhan, kami tidak akan membiarkan itu hilang lagi dari hadapan kami. Terima kasih Tuhan, genapi firman-Mu, genapi janji-Mu. Dalam 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 10 tahun, 20 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah kalau berbicara pasti akan digenapinya. Tuhan, kami klaim janji-Mu itu di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat ini diberkati, seluruh jemaat ini pasti menjadi pemenang ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Mulai hari ini kami jadi orang yang berserah. Terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dengan kasih dari Bapa, setia dari Yesus, urapan dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai penggenapan janji-janji yang akan datang. Tuhan tak pernah meninggalkan hingga Maranatha, Tuhan datanglah. Tuhan pasti akan membawa kami dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Pulanglah membawa damai sejahtera, pulanglah membawa kepastian iman, pulanglah membawa hikmat bagaimana menunggu dengan sabar. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan tidak meninggalkan-Mu, Tuhan tidak menolak-Mu. Dan pergilah kepada penggenapan janji itu. Masuklah ke tanah Kanaan-Mu. Tuhan sudah menunggu di sana, tanah perjanjian itu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.